sejarahnya, yakni mulai dari Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Namun beliau tidak percaya, masih ragu-ragu, maka muncullah sejarah puasa tarwiyah. Ya, ada keraguan di sana. Pada tanggal 8 Zulhijjah, baru hari ke-9 beliau bermimpi lagi untuk diperintah oleh Allah menyembelih putranya, yakni Nabi Allah Ismail, putra kesayangan, enggak semata wayang. Maka semakin jelas, maka muncul istilah puasa Tasu'a, yakni pada puasa hari ke-9 bulan Zulhijjah. Nah, baru pada tanggal 10 Zulhijjah itu perayaan Qurban, di mana dimulai dari sejarah, yakni Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, dalam pelaksanaan tersebut Nabi Allah Ibrahim ya digoda. Siapa yang menggoda? Syaitan. Syaitan ini adalah sifatnya ya jelek, menggoda. Jadi kalau ada manusia yang menggoda, berarti setan yang nyata. Allah Akbar. Macam tante goda batur. Ya, satu gome dengan muri. Apa ante gome? Buat nyiur sama meng. Tarawih yang dulu ada pemuda iseng-isengnya, dia berada di belakang orang sholat wanita tarawih, menindak. Ketika wanita itu sujud, datang seorang laki-laki, beli terus. Yang penting apa? Mau ngidah. Itu ternyata bukan terjadi sama laki-laki saja, tapi parahnya yang laki-laki menggoda ya wanita. Nah ini namanya syaitan laki yang nyata. Jadi jangan sampai menggoda orang sholat. Diroyu oleh syaitan. Nabi Allah Ibrahim, mana ada ajaran agama menyuruh menyembelih anaknya sendiri. Tapi Nabi Allah Ibrahim dengan keyakinannya hakul yakin kepada Allah, maka menjalankan perintah tersebut. Ketika mau disembelih, ya, maka ditaruh di atas batu. Mau disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya. Sebelum disembelih, Nabi Allah Ibrahim bermusyawarah dulu sama anaknya. Nah ini bagusnya, orang tua mengajak musyawarah sama anak. Jadi tidak semata-mata orang tua itu betul. Orang tua saja itu mengajak anaknya bermusyawarah. Nah, diajak anak musyawarah. Anakku, sekarang ini ada perintah dari Allah untuk saya menyembelih engkau. Apakah engkau mau? Kata Nabi Allah Ismail, kira-kira seperti ini. Kalau memang itu perintah dari Allah, wahai ayahku, laksanakanlah. Aku ikhlas demi menjalankan perintah. Makanya dilaksanakan oleh Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun ketika mau disembelih, dalam suatu riwayat dikatakan diganti rupa daripada Nabi Allah Ismail itu dengan seekor domba. Ya, ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan domba. Maka terjadilah pelaksanaan korban, yakni pada waktu mau istiwa itu terbang lurus kita dengan matahari, tapi tergelincir sedikit. Maka dengan peristiwa itu Nabi Allah Ibrahim sujud 4 kali. Sujud yang pertama Nabi Allah Ibrahim yakni bersyukur atas kehadirat Allah, bahwa beliau Nabi Allah Ibrahim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bersama anaknya. Tugas dari siapa? Dari Allah, dilaksanakan. Itu sujud yang pertama. Sujud yang kedua, Nabi Allah Ibrahim ya bersyukur atas kehadirat Allah, tidak bisa dirayu oleh syaitan. Sujud yang kedua, tanda beliau syukur kepada Allah, yakni karena tidak bisa dirayu oleh syaitan. Sujud yang ketiga,
yakni beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapati anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang mengikuti perintah orang tuanya. Dan sujud yang terakhir yakni diganti dengan seekor domba atau kambing. Saya ulangi, sujud yang pertama karena berhasil menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah karena tidak diperdaya oleh bujukan syaitan. Sujud yang ketiga, bersyukur atas kehadirat Allah karena mendapati anak yang sabar, anak yang soleh dan tidak terluka pada peristiwa tersebut. Sujud yang keempat, bersyukur atas kehadirat Allah bahwa beliau peristiwa tersebut diganti dengan domba atau kambing. Seumpamanya kalau tidak diganti, mungkin kita sudah sebagai sembelihan orang tua kita. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana rupanya? Ya, seumpamanya Muhammad As'ad disembelih sama ayahnya. Kira-kira seperti itu ya. Contohnya. Maka Allah mengganti dengan seekor domba atau seekor kambing. Itu waktu zuhur. Baik. Yang kedua, wa awwalu waqtil asri. Ini salat waktu asar dimulai ketika idza shara zillu kulli syai'in. Apabila bayangan dari suatu itu mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi, yakni bayang-bayang matahari tersebut ya, awal mulanya itu salat asar dimulai dari sama panjangnya benda dengan bayangan. Itu awal mula salat asar dimulai dan berakhir yakni ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Itu waktu sholat asar. Ini zaman sekarang kita tidak bisa apa istilahnya ya, sudah lumayan lah perkembangan, walaupun tanpa melihat matahari, jam di mana-mana, waktu sholat di mana-mana. Tapi tidak salahnya kita membahas. Nah, lebih pentingnya kita ini juga membahas tentang sejarah sholat. Nah, sholat asar itu sejarah daripada peristiwanya Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang mengatakan Nabi Nuh alaihi salam, ada yang mengatakan Nabi Yunus alaihi salam. Ada dua riwayat. Tapi yang saya baca itu adalah riwayat dari Nabi Yunus alaihi salam. Bahwasanya Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berdakwah pada umatnya itu merasa galau. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mendengarkan dakwahnya. Dengan pikiran yang begitu ruwet, tidak bisa beliau bendung, maka beliau pergi ke pesisir pantai. Makanya orang yang pergi ke pesisir pantai itu adalah banyak orang stres. Tapi tidak apa-apa ketimbang kita rebahan di dalam rumah. Lebih baik keluar pantai melihat segara, melihat pantai seluas mata yang memandang, ketimbang kita di dalam rumah ya sebatas mata yang memandang. Nah, seketika itu dengan beliau berjalan di pesisir pantai, tiba-tiba ya masuk ke dalam laut dan dimakan oleh ikan yang sangat besar. Di dalam ikan perut itu ya beliau Nabi Allah Yunus diberi makan melalui jari-jarinya. Ya, bahasanya untuk minum, makan dan hal sebagainya. Dan ajaibnya itu kayak akuarium, transparan ikan perut ikan itu. Transparan, bisa dilihat bagaimana keindahan alam di dalam laut. Selama berapa hari? 40 hari. Nah, beliau berdoa, apa lupa doanya? Rabbana zolamna sana. Ya, itu dibaca oleh Nabi Allah
Yunus alaihissalam sehingga keluar dari perut ikan yang besar itu, dimuntahkan itu pada waktu asar. Lalu datang seorang kambing betina, ya, yang dimana Nabi Allah Yunus alaihissalam tidak memakai baju, maka diambil pelepah labu oleh seekor kambing itu menutupi auratnya, lalu diberi minum susu kambing. Makanya banyak itu susu dijual Indomelak itu mereknya kambing, diberi minum oleh kambing sampai beliau tersadar. Makanya kalau lemas-lemas maka beli susu. Jangan gampang bawa batu. Beli caranya. Beli yang bergantung-gantung di warung itu. Tapi saya mau memiliki selamanya, duduk sekolah dulu. Paham maksud saya? Mama ingin berbaik. Maka dengan peristiwa itu Nabi Allah Yunus alaihissalam tersadar, bangun dari tidurnya, maka sujud 4 kali. Sujud yang pertama bersyukur kepada Allah karena pikirannya yang tadinya galau merana dibebaskan oleh Allah. Sujud yang pertama. Sujud yang kedua bersyukur kepada Allah karena terlepas dari bahaya maut. Ya, bahaya maut di dalam perut ikan. Saat bagaimana rupanya kita masuk di dalam perut ikan itu? Yang kita temukan apa? Baduk ikan, tapi tidak. Bagi Nabi Allah Ismail yang ditemukan adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Siapa yang mau dimakan ikan? Nah, kalau mau silakan di bendungan Penggel. Bukan ikan yang makan kau. Ya, tidak ada baru di bendungan Penggel. Yang ada makhluk-makhluk misterius. Yang misterius aslinya tidak bisa kita lihat begitu. Baik, itu sujud yang kedua, bersyukur kepada Allah karena dibebaskan dari bahaya maut yang ada di dalam perut ikan. Nah, sujud yang ketiga yakni beliau dikeluarkan dalam perut ikan, bersyukur. Sujud kepada Allah karena bersyukur bisa dikeluarkan dari perut ikan dengan membaca doa yang tadi. Sujud yang terakhir yakni Nabi Allah Yunus bersyukur pada Allah karena Allah telah menggerakkan hati kambing untuk memberikan support baginya, ya, memberikan support baginya. Nah, makanya bisa sehat bugar. Maka terjadilah peristiwa sholat asar itu 4 rakaat. Nabinya mulai dari sejarah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Baik. Ini 3 waktu saja ya, 3 waktu. Karena nanti insya Allah saya tanya jawab. Ada pertanyaannya? Ada. Oke. Wa awwalu waqtil maghrib, yakni yang ketiga adalah sholat maghrib. Wa awwalu, diawali waktul maghrib itu, sholat maghrib itu atau sholat di waktu maghrib itu ghurubus syamsi, ya, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan berakhir ghurubus syafaq fil ahmar, yakni hilangnya apa? Bayang-bayang merah. Atau ada bayang-bayang merah, ada bayang-bayang kuning, ada bayang-bayang putih. Insyaallah nanti kita jelaskan. Intinya kalau sudah terbenam matahari, maka masuk waktu maghrib. Nah, waktu maghrib akan habis bila mana bayang-bayang kemerah-merahan itu telah hilang. Makanya kalau orang udah mau buka berpuasa, langsung kita berniat puasa. Setelah itu langsung kita makan. Setelah makan, doa setelah makan, langsung berniat untuk puasa besok pagi, sah puasanya. Kenapa? Karena sudah masuk malam. Maghrib itu juga penanda malam. Pertanyaannya, kemana matahari ketika malam? Ada yang mengatakan tidur. Ini bahagianya kurang kecil. Kecilnya kurang bahagia. Nah, baik. Nah, peristiwa daripada sholat maghrib itu diawali daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam. Kita mengetahui nama ibundanya Nabi Allah Isa siapa? Siti Maryam. Itu
nama my honey, my wife gue. Siti Maryam itu, Siti artinya wanita, perempuan. Siti itu, Maryam itu artinya suci. Saya bisa terjemahkan karena saya punya itu. Jadi kalau ada seorang cowok yang mengaku love kepada dia tapi tidak bisa menerjemahkan nama si dia, nah ini masih kurang love-nya. Harus bisa menerjemahkan. Enggak, saya bukan ngarang, itu memang artinya. Siti itu artinya wanita. Bisa nggak Siti dipakai sama Siti Kurniawan? Tidak bisa. Siti itu identik dengan wanita, maka Siti itu artinya perempuan. Tidak bisa diganti Siti Hadi Kusnadi, tidak bisa. Lucu sekali itu. Yang bisa adalah Muhammad. Baik, itu Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan ke muka bumi tanpa seorang ayah. Itu manusia pertama yang dilahirkan ke muka bumi, Nabi Allah Isa alaihissalam tanpa ayah. Ayah ada yang dilahirkan di muka bumi yang pertama itu tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam, Siti Hawa. Siti Hawa diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam katanya. Ya, maka beliau Siti Hawa ini adalah manusia pertama yang dilahirkan ke muka bumi tanpa seorang ibu. Ada lebih hebatnya lagi, dilahirkan ke muka bumi tak ada ayah, tak ada ibu, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam. Kalau di zaman sekarang tidak ada ayah, tidak ada ibu, itu namanya yatim. Itu ada tapi sudah meninggal dunia, enggak? Ini tidak ada ayah, ibu. Oke lah, saya perjelas itu. Kalau tidak ada salah satunya namanya yatim. Kalau tidak ada dua-duanya yatim piatu. Tapi yang saya maksud di sini tidak ada sama sekali selum-selum nongol. Apa namanya itu? Ya, anak siapa? Anhar, anak haram. Anhar itu anak haram. Ya itu definisi saya lah. Makanya jangan singkat-singkat Anhar, anak haram. Nah, kalau ada orang seperti itu, wah bahaya itu, bisa jadi anak kuntilanak. Kalau ada ceritanya itu, ya, gadis desa, ya, tumbuh dihidupi oleh seorang nenek, tahu-tahunya itu dari perbuatan kuntilanak. Nah, kira-kira seperti itu ada saja orang-orang itu. Ya. Baik, beliau ini Nabi Allah Isa alaihissalam difitnah oleh bangsanya sendiri. Kenapa? Karena dikira ibunya berzina. Namun Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada Nabi Allah Isa dan ibunya untuk bersabar dari menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Ya. Maka orang-orang Yahudi pada zaman tersebut mau menganiaya yang namanya Nabi Isa Siti Maryam. Mau dianiaya, mau dibunuh. Kenapa? Oh, ini aib masyarakat. Bisa-bisanya dia melahirkan seorang anak tanpa suami. Oh, ini kita bunuh. Nah, dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ya, ini ada sejarah sedikit. Ya, larilah. Yang namanya mau dibunuh juga anaknya, Nabi Isa alaihissalam. Maka lari Nabi Isa alaihissalam. Setelah mau lari terkepung, ya, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit pada waktu maghrib. Maka sebelum diangkat, beliau itu bersujud syukur dulu. Ya, kenapa? Karena sujud yang pertama Nabi Allah Isa bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari fitnahnya orang-orang Yahudi kepada ibunya yang menuduh berzina. Sujud yang kedua, Nabi Allah Isa alaihissalam bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan terakhir, Nabi Isa alaihissalam bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menggerakkan muridnya itu yang berkhianat. Istilahnya begini, Allah Subhanahu wa taala
itu menyalin Nabi Allah Isa alaihissalam ya dengan seorang yang menyerupai Nabi Isa sebelum diangkat ke atas langit. Nah, setelah ditemukan salinannya itu, kopiannya itu, maka dibawa ke Raja Herodes dan dihukum salib. Nah, yang kita mau ambil di sini adalah sejarah sholat maghrib itu bermula dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka beliau sujud 3 kali. Maka itu sejarah daripada sholat maghrib. Nah, wallahu a'lam bishawab.